Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Guntur Pakpahan dari jurusan Kehutanan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isi dari buku Konsolidasi Demokrasi, sebuah telaah politik pasca reformasi dari politik lokal hingga nasional, karya Imron Nuasi. Buku ini merupakan sebuah kajian politik yang membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Saya akan menjelaskan pengertian resonansi politik dan konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. 1. Resonansi partai politik. Definisi resonansi partai politik. Resonansi partai politik adalah kemampuan partai politik untuk menyampaikan pesan dan programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima pesan dan program tersebut. Resonansi partai politik dapat diukur dengan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Resonansi partai politik dapat mengakibatkan dampak antara lain. 1. Pergeseran ideologi. Pasca reformasi, partai politik di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan, salah satunya adalah pergeseran ideologi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan sosial dan politik, serta persaingan politik. Pergeseran ideologi dapat terjadi dalam dua arah, yaitu 1. Pergeseran ideologi ke arah yang lebih moderat. Hal ini dapat terjadi karena partai politik ingin merangkul pemilih yang lebih luas. Misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang dulunya berideologi sosialis demokratis, kini telah bergeser ke arah yang lebih moderat. Yang kedua, pergeseran ideologi ke arah yang lebih radikal. Hal ini dapat terjadi karena partai politik ingin membedakan diri dari partai politik lainnya. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang dulunya berideologi Islam moderat, kini telah bergeser ke arah yang lebih radikal. Pergeseran ideologi partai politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Misalnya, pergeseran ideologi PDIP ke arah yang lebih moderat telah membuat partai ini lebih diterima oleh masyarakat luas. Hal ini terlihat dari keberhasilan PDIP memenangkan pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019. Pergeseran ideologi partai politik dapat didorong oleh beberapa faktor antara lain. 1. Perubahan sosial dan politik. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia seperti globalisasi dan demokratisasi dapat mendorong partai politik untuk mengubah ideologinya agar lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Persaingan politik. Persaingan politik yang semakin ketat dapat mendorong partai politik untuk mengubah ideologinya agar lebih menarik perhatian pemilih. Meningkatkan partisipasi politik. Pergeseran ideologi ke arah yang lebih moderat dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik karena merasa bahwa partai politik sudah lebih mewakili kepentingan mereka. Memperkuat stabilitas politik. Pergeseran ideologi ke arah yang lebih moderat dapat mengurangi polarisasi politik sehingga memperkuat stabilitas politik. Dampak negatif pergeseran ideologi partai politik. Yang pertama, memperburuk polarisasi politik. Pergeseran ideologi ke arah yang lebih radikal dapat memperburuk polarisasi politik sehingga menghambat proses konsolidasi demokrasi. Yang kedua, menimbulkan konflik. Pergeseran ideologi ke arah yang radikal dapat menimbulkan konflik karena perbedaan ideologi dapat menjadi sumber konflik. 2. Gemuknya koalisi dan karamnya oposisi. Pasca reformasi, Indonesia menganut sistem semi-presidensial yang memberikan peran yang lebih besar kepada partai dalam pemerintahan. Hal ini mendorong terjadinya gemuknya koalisi, yaitu partai politik yang membentuk pemerintahan memiliki jumlah anggota yang cukup besar. Pada masa Orde Baru, oposisi memiliki peran yang penting dalam sistem politik Indonesia. Namun, pasca reformasi, peran oposisi telah menurun karena perubahan sistem politik yang memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik yang berkuasa. Fenomena gemuknya koalisi dan karamnya oposisi dapat berdampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia, antara lain memperlambat proses pengambilan keputusan politik, memperkuat hegemoni politik, meningkatkan polarisasi politik. Upaya untuk mengatasi fenomena ini antara lain perubahan sistem politik ke presidensial, perubahan sistem pemilu dan
proposal terbuka ke proposal tertutup. Penerapan aturan yang tegas tentang koalisi. Berikut yang kedua, konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. 1. Iklim politik. Iklim politik di Indonesia menjelang pemilu 2024 masih cukup kondusif. Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti polarisasi politik, penyebaran berita bohong, dan potensi konflik politik. 2. Persaingan antar partai politik. Persaingan antar partai politik menjelang pemilu 2024 semakin sengit. Hal ini dibuktikan dengan munculnya koalisi baru, deklarasi relawan capres, dan munculnya isu-isu politik yang kontroversial. 3. Potensi konflik politik. Potensi konflik politik menjelang pemilu 2024 cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti polarisasi, penyebaran berita bohong, dan kecurangan pemilu. 4. Tantangan konsolidasi politik. Tantangan utama dalam konsolidasi politik menjelang pemilu 2024 adalah polarisasi politik yang semakin meningkat. Polarisasi politik ini dapat memicu konflik-konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi. 5. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi polarisasi politik seperti dengan memperkuat pendidikan politik dan mediasi antar pihak yang berselisih. Partai politik perlu meningkatkan kualitas demokratis internalnya, seperti dengan memperkuat mekanisme check dan balance dan meningkatkan transparansi. Masyarakat sipil perlu meningkatkan peran penguasanya terhadap proses demokrasi, seperti dengan mengkampanyekan pentingnya toleransi dan dialog. Pemilu 2024 merupakan momentum penting untuk konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang demokratis dan damai dapat menjadi sarana untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Sekian ringkasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Audio Jungle.